Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin ayah bunda, tuan puan abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, perlu kita pahami secara bersama bahwa di antara dosa-dosa besar yang tentunya sangat berbahaya bagi diri kita adalah berdusta atas nama Nabi. Dan ini kita lihat begitu banyak orang yang menyampaikan sesuatu perkara dan perkara itu disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya, mereka menjawab bahwa ini adalah datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara dalam konteks hadis yang sesungguhnya ternyata apa yang mereka sampaikan itu tidak berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengakibatkan mereka berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, kemudian kalau kita melihat juga banyak di antara kita yang ketika kita sampaikan bahwa berdusta atas nama Nabi itu adalah merupakan sebuah tindakan yang mendatangkan dosa besar, namun mereka tetap mempertahankan apa yang mereka pegang dan mereka yakini, sehingga jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, termasuk bentuk sebuah kebodohan yang paling buruk bagi siapa saja yang ketika dia menyatakan sesuatu kemudian dia bersandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara itu bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita dalam firman-Nya pada Quran surat Al-An'am ayat ke-93. Lantas Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man adzlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Memang konotasi ayat ini meski berbicara tentang dusta kepada Allah, akan tetapi berdusta atas nama Nabi termasuk di dalamnya karena sama-sama mengada-ngadakan kebohongan atas syariat ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis mutawatir yang sangat masyhur, Rasul SAW bersabda, man kadhiba alayya muta'amidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya neraka. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis ke-107 dan hadis riwayat Muslim nomor hadis yang ketiga. Kemudian hadis dari Abu Daud yang menyampaikan kepada kita Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna kadhiba alayya laisa ka kadzibin ala ahadin, menjelaskan bahwa sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah sama seperti berdusta atas nama orang lain. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3651 dan hadis riwayat Tirmizi nomor 2666, dan hadis ini sahih. Kemudian datang lagi riwayat dari Ahmad yang disampaikan kepada diri kita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hadatsa anni bihaditsin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibin. Barang siapa yang meriwayatkan sebuah hadis dariku yang diduga dusta, maka ia termasuk salah satu dari dua pendusta itu. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, tentu kita bertanya mengapa berdusta atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk dosa besar. Maka jawabannya adalah karena hadis palsu yang berdusta atas nama Nabi itu bisa merusak agama. Ia dapat mengubah hukum syariat dengan kebodohan,
menyebabkan orang lain tersesat dan mengamalkan sesuatu yang bukan berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling mengerikan, perbuatan itu diancam langsung masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, dari pembahasan di atas maka kita bisa mendapatkan beberapa pelajaran penting berkaitan dengan jangan pernah kita berdusta atas nama Nabi terhadap sesuatu perkara sebelum kita tahu benar hadis itu datangnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan yang pertama, tentu ketika kita menjaga perkataan kita yang benar-benar harus disandarkan kepada Nabi dan tidak berdusta atas nama Nabi, maka akan terjaga diri kita dari api neraka, karena tidak termasuk dalam ancaman hadis mutawatir yang menyampaikan kepada kita berdusta atas nama Nabi hukumannya adalah nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, insya Allah kita akan mendapatkan ridha Allah karena Allah mencintai orang-orang yang jujur. Yang ketiga, kita terpelihara dari agama kita dan tidak menjadi sebab kita menyebabkan orang lain menjadi sesat. Yang keempat, kita mendapatkan keberkahan ilmu karena menyampaikan hadis dengan amanah. Yang kelima, kita berpeluang mendapatkan syafaat daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kiamat. Yang keenam, kita terhindar dari laknat malaikat yang menimpa para pendusta yang mengatasnamakan Nabi sementara hadis yang mereka sampaikan bukan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, dihitung sebagai golongan orang-orang syirik, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang dijelaskan pada Quran surat At-Taubah ayat 119. Yang kedelapan, tentu menjaga teladan bagi umat karena amanah dalam menjaga sabda Nabi adalah merupakan keharusan. Yang kesembilan, mendapatkan pahala setiap kali hadis sahih yang kita sampaikan itu diamalkan oleh orang lain. Beda dengan kalau hadis yang salah kemudian kita sampaikan kepada orang lain, justru kita mendapatkan dosa. Yang ke-10, berpotensi mendapatkan husnul khatimah karena kejujuran adalah tanda iman dan jalan menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin yang sama berbahagia, berdasarkan pemaparan di atas kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dosa besar yang mengantarkan pelakunya menuju ke nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, setiap muslim wajib berhati-hati dalam menyampaikan hadis. Kalau sekiranya bukan dari Nabi, jangan katakan dari Nabi. Kita harus benar-benar menyampaikan hadis itu ketika datang dari Nabi, baru kita katakan dari Nabi. Tidak tergesa-gesa menyebarkan sesuatu tanpa memastikan kesahihannya. Tidak buru-buru untuk menyampaikan bahwa ini datangnya dari Nabi sebelum kita mengecek bahwa hadis itu benar-benar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjauhkan dusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya menjaga diri dari dosa, akan tetapi juga melestarikan kemurnian ajaran agama kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mampu menjaga kita dari dosa besar berkaitan dengan berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.